Puji Tuhan, saudara-saudara, seluruh jemaat Kalos Wonogiri yang ada di rumah masing-masing, dan seluruh jemaat cabang pondok. Kita berjumpa lagi dalam ibadah raya, dalam kita memperingati hari Pentakosta. Mari kita sebentar akan dengar firman Allah yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Namun sebelum kita berdoa dan mendengar firman Allah, kita dengar satu lagu instrumental. Puji Tuhan. Saudara, mari kita akan berdoa sebelum kita sama-sama dengar firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Puji Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa, bila kesempatan pada pagi ini kami akan dengar bersama-sama firman Allah dalam kami merayakan hari Pentakosta. Biar Roh Kudus pimpinlah ibadah ini, supaya seluruh jemaat yang mendengar khotbah pada pagi ini kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami diberikan pengajaran kebenaran firman Allah, supaya pengiringan kami semakin berkenan dan semakin Tuhan kehendaki. Mari Roh Kudus pimpinlah awal sampai pada akhirnya ibadah kami pada pagi ini. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita berjumpa lagi dalam ibadah raya pada hari Pentakosta pagi ini. Mari kita buka hati bersama-sama dimanapun saudara berada. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca dan kita renungkan firman Allah. Pada pagi ini kita berjumpa lagi dengan Bapak Gembala. Setiap minggu sudah lihat firman Allah yang disampaikan lewat online. Bapak Gembala hanya berjumpa dengan saudara sebulan sekali, berkunjung ke rumah saudara dalam acara perjamuan Tuhan. Tetapi walaupun kita berjauhan, tapi kita
kita selalu dekat dengan Tuhan dalam doa kita. Satu dengan yang lain kita saling mendoakan supaya kita semua menjadi jemaat Tuhan tetap bertumbuh dalam situasi kondisi yang kita hadapi seperti ini. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kita lihat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kita lihat bersama dan kita perhatikan ayat itu baik-baik. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Ini khotbah pagi ini kita lihat dan kita baca bersama-sama. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu. Jadi kalau Roh Kudus tidak turun, berarti kita tidak punya kuasa. Padahal kuasa itu sangat penting. Saudara bisa melawan iblis bukan karena kita punya kuasa dari kita punya diri kita sendiri atau dunia berikan kita kuasa, tapi ini kuasa yang dari tempat yang maha tinggi, tempat yang Allah berikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Itu kuasa. Nah, kalau saya membaca ayat ini tentang kuasa, di dalam kitab Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan kuasa itu berbicara adalah martus, artinya tidak menyangkal akan kepercayaan bila perlu mempertahankan keyakinan kita sampai mati, menjadi mati syahid. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 11. Dan kalau kita lihat dalam kitab Ibrani, saudara-saudara, bagaimana murid-murid Tuhan sebagai saksi, sebagai martus, mati syahid. Ada yang digergaji, ada yang dikuliti hidup-hidup, dipanah, dipenggal. Itu berarti martus. Jadi mempertahankan kepercayaannya sampai dia mati seperti itu. Dan kita lihat seperti apa yang kita lihat sekarang ini belum seberapa. Baru sakit COVID-19 banyak orang mati. Ya itu mati seperti ya mati yang sudah lazim karena sakit. Bukan mati karena dia bersaksi. Karena kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, mempertahankan Tuhan. Itu namanya martis. Saudara. Nah, di dalam ayat juga dikatakan kamu jadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria. Samaria itu berarti rumah tangga, di mana kita punya istri, punya suami, kita jadi saksi, jadi berkat dalam rumah tangga kita, sehingga orang dalam rumah tangga kita akan melihat suasana surga turun, kehadiran Allah ada. Kenapa? Karena kita jadi saksi pribadi Yesus, menjadi pribadi kita sebagai anak Tuhan. Dan kedua, Yudea itu berarti tetangga sekitar kita jadi saksi. Mungkin saudara pikir, waduh saya kok saksi gak bisa ngomong. Tapi Tuhan juga ingin jadi saksi bukan karena kita punya omongan, tapi kita punya kelakuan, kita punya bicara kita punya sifat kita harus jadi saksi bagi tetangga sekitar kita yang belum mengenal Tuhan. Jadi bukan menjadi batu sandungan, bukan menjadi bahan cemoohan, melihat kehidupan kita yang tidak jadi saksi. Sehingga bagaimana Tuhan dipermuliakan kalau kita tidak jadi saksi. Kemudian Samaria berarti kepada segala bangsa.
dimanapun saja kita jumpai, itu namanya kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun di atas kamu. Sebabnya firman Allah katakan dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 dikatakan, Efesus 6 ayat 10, saudara boleh buka Alkitab saudara. Hendaklah kamu di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Ya, kuasanya. Itu kuasa apa? Kuasa Roh Kudus. Kalau kuasa Roh Kudus ini yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, memberikan kesukaan, memberikan kita kesetiaan. Walaupun situasi kondisi yang saya alami, itu tidak akan mungkin membuat saudara jadi orang yang tidak punya pengharapan lagi. Ya. Oleh kuasa ini membuat kita menjadi kuat, menjadi kita anak Tuhan yang berkemenangan. Oleh kuasa Roh Kudus ini membuat kita sebagai anak Tuhan yang bertumbuh. Pernah saya berkhotbah kepada saudara dalam kitab Yohanes, Roh Kudus itu mengingat dan mengajar kita. Ya, jadi kalau kita tidak Roh Kudus, siapa yang mengingatkan kita? Manusia itu sifatnya lupa. Tapi oleh Roh Kudus mengingatkan, kamu sudah berapa hari, sudah berapa waktu kamu tidak berdoa. Berdoa hanya waktu mau makan. Berdoa kalau kamu hanya ada kesempatan. Ya. Roh Kudus berkata kamu hanya bisa waktunya banyak. Kalau kamu hanya punya kepentingan diri sendiri, sibuk untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan waktunya sangat pendek, sangat sedikit. Kita abaikan, saudara. Yang kita dengar suara hati, keinginan keduniawi yang lebih banyak yang kita banyak pikirkan, sehingga suara Tuhan, suara Kudus seperti tidak didengar lagi. Sebabnya firman Allah katakan dalam kitab Efesus, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, supaya kamu jangan jadi bodoh. Dikatakan oleh Ibu Gembala, katakan jangan aprones, jangan ceroboh. Ya, Bapak anak Tuhan sekarang, saya percaya sama Tuhan, tapi percaya sama firman Tuhan tidak betul-betul, tidak sungguh-sungguh. Percaya hanya di mulut, tapi dilihat situasi kondisi, seperti firman Allah tidak diucapkan lagi, seperti firman Allah yang ada kuasa tidak pernah diperdengarkan lagi, sehingga membuat kita seperti bimbang, khawatir, takut, gelisah. Sehingga adanya komplain, berdalih-dalih. Kalau kita berdoa pada Tuhan seperti kita sering saya katakan, kalau berdoa itu kita perintah Tuhan, Tuhan jaga saya, lindungi saya, berkati saya. Di mana saya pergi Tuhan jaga. Seperti kita perintah Tuhan. Tapi apa yang Tuhan suruh kita, apa yang Tuhan perintah kita untuk kita lakukan, kamu harus berdoa. Ya. Saudara, walaupun berdoa tidak banyak di gereja, berkumpul-kumpul seperti sekarang ini tidak boleh bergerombolan, hanya 1 orang di gereja, tapi kita tidak beri waktu. Ya, jaga jarak ada di gereja sudah diadakan, pakai masker juga, tetapi kita seperti memakai pikiran kita sendiri, saudara. Sebabnya Roh Kudus kadang-kadang berbicara, tapi kita seperti tidak mau dengar lagi. Karena kita punya pikiran sudah disibukkan, sudah dibuat oleh pengaruh-pengaruh yang sedang kita alami, sampai kita tidak sadar Roh Kudus itu sedang bicara dengan kita. Seperti firman Allah katakan dalam kitab Roma 10:11, jangan anaknya kau rajinmu kendor, biar rohmu menyala-nyala. Dalam kitab Amsal katakan, roh itu perintah Tuhan. Roh manusia itu perintah Tuhan.
Ya, kalau roh kita ingin menyala, khotbah saya pada minggu lalu, harus kita perhatikan firman Allah, mendengar firman Allah supaya kita punya pelita menyala, kita punya roh menyala. Selama kita tidak mendengar firman Allah, roh kita tidak akan menyala-nyala. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menyala-nyala, artinya ada semangat, ada kerinduan, ada kesukaan. Tidak kita pakai pikiran, perhitungan dengan cara pikiran kita sendiri. Tetapi kita harus tahu, hidupku dan hidupmu yang atur itu Tuhan. Alkitab Yesaya, Tuhan membuat orang mujur dan orang malang. Manusia mengira-ngira jalan, tapi Tuhan yang menentukan. Oleh sebab itu, mari kita sebagai jemaat harus mengerti kebenaran firman Allah. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab pasal 20 ayat 20 itu yang tadi saya katakan, pelita manusia itu adalah Tuhan. Pelita roh itu roh manusia itu adalah pelita Tuhan. Kita harus menyala-nyala. Nah, kalau saya melihat sesuatu buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan, dia adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di dalam kebenaran firman Allah. Almarhum seorang pendeta yang sudah cukup tua, namanya Bapak Pendeta Karunia Jaya. Dia sebagai orang gembala yang ada di Sembarang. Dia seorang dosen. Dia membawa firman Allah luar biasa tentang petasaman, tentang kitab Wahyu, bagaimana kedatangan Tuhan kali yang kedua, bagaimana orang yang percaya dan bagaimana orang yang tidak percaya. Nah, di situ di situ ada buku yang saya dapat. Saya bacakan saudara, itu ada orang bertanya seperti ini. Pertama, saya bertobat. Saya merasa ada Roh Kudus dalam hatiku, alias lahir baru. Kok sekarang sudah tidak seperti dulu lagi? Padahal saya sudah sungguh-sungguh berbakti, berdoa. Apakah saya tidak layak kepada Tuhan? Lalu Bapak ini menjawab, memang satu kebiasaan yang sering terjadi setelah kita berapi-api atau menyala-nyala, itu cinta mula-mula. Cinta waktu kita mengenal Yesus, terima Yesus, itu cinta mula berapi-api. Belum jam waktunya ibadah, kita sudah hadir, kita sudah ada di gereja. Pelayanan kita tidak pernah terlambat, waktunya tepat kita kerjakan, lakukan. Itu namanya cinta mula-mula. Ya, jadi kita merasa bertanggung jawab, kita merasa ada satu sukacita untuk kita melayani. Tetapi kata orang yang bertanya, kenapa kalau saya tidak seperti dulu lagi? Lalu dijawab oleh Bapak Pendeta, memang suatu kebiasaan yang sering terjadi setelah kita berapi-api cinta mula-mula, maka dana waktu semangat kita kendor. Dan saat itulah kita kurang merasa hadirat Allah. Dan hidup ini kering. Berdoa kering, tidak merasa hadirat Allah. Berdoa memikirkan hal-hal yang kita akan rencanakan. Kita berdoa memikirkan sesuatu yang akan kita berbuat. Jadi kita punya doa tidak fokus. Dulu kalau doa fokus, bernyanyi menyembah dengan hati yang sungguh-sungguh. Kenapa kok sekarang tidak? Itu pertanyaannya. Lalu dijawab oleh Bapak Pendeta kita. Olehnya nasihat firman Allah supaya kita kembali pada cinta mula-mula. Ya, cinta yang pertama, kita bagaimana terima Roh Kudus, tapi kita semangat itu, kita kembali, kita ingatkan Roh Kudus untuk kembali. Keadaan kering rohani
juga biasa terjadi sebagai akibat perbuatan dosa, kejenuhan, istilahnya malas, bosan, sibuk dengan pengaruh-pengaruh duniawi lebih banyak. Itu pengaruh kehidupan kita Kristen yang tidak punya menyala-nyala lagi, saudara-saudara. Ya, kalau orang penuh Roh Kudus nggak usah diingat-ingat. Bu, hari ini hari Jumat doa puasa. Bu, ini hari ibadah raya. Nggak perlu, karena Roh Kudus mengingatkan kita. Tapi kalau Roh Kudus sudah tidak ada lagi pada kita, ya, kadang-kadang kita seperti diabaikan apa yang Tuhan pinta kepada kita. Oleh sebab itu, kata firman Allah, jangan hendaknya kerajinan menggedor. Biar rohmu gitu, roh kita menyala-nyala. Bagaimana kita menyala? Harus penuh dengan firman Allah, harus penuh dengan Roh Kudus, baru kita bisa menjadi anak Tuhan yang menyala-nyala. Kita telah bersedia. Nah, kalau sudah lihat dalam kitab Wahyu pasal 17 dan 11, di situ dikatakan mereka bersama-sama dengan dia akan menang, akan berhasil, akan diberkati Tuhan, akan melihat pertolongan Tuhan, akan melihat mujizat Tuhan. Bagi mereka yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Nah ini saudara, banyak orang Kristen, aku dipanggil, aku dipilih, tapi nggak setia. Saudara mungkin secara manusia coba cari kerja, sudah melamar, lalu sudah pilih, lalu sudah dipanggil jadi pegawai tetap, diangkat jadi pegawai tetap, tapi sudah tidak setia. Masuk kerja sampai naik, kerjanya seenaknya. Satu saat surat akan turun dengan masuk kapal, kita akan dikeluarkan. Kenapa? Tidak setia. Jadi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, berkat Tuhan itu bukan hanya untuk orang yang dipanggil dan dipilih, tapi untuk orang yang setia. Saya katakan orang setia berarti orang yang dapat dipercaya. Apapun dia dipercayakan Tuhan, dia kerjakan. Apapun yang disuruh dia kerjakan, tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, dan orang dapat dipercaya. Tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, itu nama orang dapat dipercaya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, jadi kita jangan puas, aku harus dipanggil Gusti jadi anak Tuhan, aku harus dipilih jadi anak Tuhan, tapi tidak setia. Tidak setia, saya katakan tidak setia. Sudah harus tahu, orang yang setia itu berarti orang yang dapat dipercaya. Sebab itu saudara-saudara, jadikanlah kita anak Tuhan yang tetap pegang kepercayaan yang Tuhan berikan. Kita adalah orang yang dapat dipercaya, orang yang setia. Ada pertanyaan lagi saudara. Begini pertanyaannya, apakah seorang anak Tuhan tidak dapat masuk surga bila ia belum baptis Roh Kudus atau diairkan kembali oleh Roh, walaupun dia sudah menerima baptisan air, rajin ke gereja, rajin berpuluhan, seperti dalam percakapan Yesus di Nikodemus? Kemudian apa? Dikatakan keselamatan itu masuk surga adalah anugerah pemberian Allah kepada orang yang percaya kepada korban Tuhan di kayu salib. Sudah bisa lihat Efesus 2 ayat 8 sampai saudara boleh catat supaya jangan saudara terlambat mendengar khotbah saya. Yohanes 3 ayat 16. Ada pelangkah percaya yang mendatangkan selamat adalah mendengar firman Allah, yaitu dalam Roma 11:17, iman datang oleh mendengar. Kemudian percaya akan berita keselamatan itu berubah hati manusia yang jahat menjadi baik yang dikerjakan. Ini dikatakan
lahir semula dalam air dan roh. Catat Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Namun seperti seorang anak bersekolah, seyogyanya naik kelas sampai selesai pendidikan, begitupun saudaraku, kerohanian kita patut bertambah maju, bukan bertambah berkurang, bertambah mundur ikut Tuhan, bertambah maju supaya pengetahuan kita bertambah dalam kebenaran Tuhan, supaya kita jangan jadi bodoh. Jangan kita dibuat bodoh oleh iblis dengan keadaan seperti sekarang ini, saudara. Biar kita jadi pengetahuan kita bertambah, pengalaman Yesus pribadi akan semakin bertambah. Nah, kemudian dikatakan setelah kita dilahirkan semula yang memberi jaminan keselamatan, maka Allah mau kita dipenuhi Roh Kudus supaya pengiringan kita kepada Tuhan lebih mantap. Bila menghadapi percobaan, kesulitan atau aniaya karena nama Tuhan, ini lebih mantap, lebih sungguh-sungguh, lebih mendalam, lebih dewasa, tidak terganggu, tidak terkontaminasi, tidak hanyut dengan segala macam hal yang akan membimbangkan iman kita. Kita akan jadi anak Tuhan yang mantap. Sudah bisa baca Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Yohanes 16 ayat 7 sampai 13, Roma 8 ayat 26. Roh Kudus sangat bermanfaat bagi orang Kristen. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang yang mengerti kebenaran firman Allah, kita harus yakin Roh Kudus perlu untuk kita miliki, supaya engkau diingatkan di saat-saat sedang kau alami seperti ini. Kalau Tuhan bilang harus berdoa, bersatu dalam doa, ya, kita bersatu dalam doa, mencari hadirat Allah. Kemudian ada pertanyaan lain, saudara. Dikatakan di situ demikian. Bagaimana anak Tuhan yang belum dipenuhi Roh Kudus dalam dirinya lebih menyongsong hari kedatangan Tuhan yang kedua kali? Apakah keselamatan baginya? Dijawab, sekarang masih ada waktu untuk minta dipenuhi Roh Kudus dan belum terlambat. Adapun keselamatan adalah anugerah Allah melalui percaya dan korban Tuhan Yesus di Golgota. Sudah catat Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Namun bila sampai zaman antikris kita tidak dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan masuk zaman aniaya dan kita harus membayar dengan mati syahid supaya beroleh selamat. Matius 25 ayat 1 sampai 13, itu 5 anak darah yang bodoh. Wahyu 12 ayat 17, Wahyu 20 ayat 4. Kemudian ada pertanyaan kembali dalam, saya akan bacakan. Apakah kita orang percaya tergolong dalam 5 anak darah yang bodoh atau yang cakap? Mohon dijelaskan. Lalu Bapak Gembala atau Bapak Karnia Jaya menjawab, 5 anak darah yang bodoh adalah golongan orang Kristen yang tidak ikut pada pengingkiran gereja sama antikristus memerintah dunia ini. Ia akan berada pada zaman pemerintahan antikristus dan mengalami aniaya dan kemudian dibunuh oleh antikristus. Baca Wahyu 12 ayat 17. 5 anak darah yang bijaksana atau pandai adalah golongan gereja yang sempurna atau pengantin surga yang disingkirkan pada zaman antikristus memerintah dunia. Mereka akan terhindar dari aniaya antikristus. Di situ tempat yang rahasia. Mereka akan dipelihara Allah dan kuasa Allah yang hingga antikristus tidak dapat menjangkaunya. Sudah boleh baca Wahyu 12 ayat 6 dan 14, Mazmur 27 ayat 5. Saudara-saudaraku yang kekasih, inilah arti pentingnya kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus mendorong kita supaya kita tambah cinta Tuhan, tambah benci dosa, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, disiplin
yang kita kerjakan itu dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Bukan menyenangkan manusia, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, sebagai kami, sebagai gembala, saya mengimbau jemaat, jangan engkau hanya puas engkau dipanggil dan dipilih, tapi engkau harus tetap setia. Untuk kita anak Tuhan yang setia, lihat Galatia, hanya orang penuh Roh Kudus itu orang yang setia. Kalau kita setia dibuat-buat, mungkin setahun 2 tahun bisa setia. Tapi bila mana saatnya kita ada masalah, ada problema, ada sesuatu yang kita hadapi, setia mulai kendor. Kenapa? Roh Kudus dia terus bekerja mengingatkan kita. Pagi ini hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Mari saya himbau jemaat, mintalah Roh Kudus, penuhilah saya, kuasailah saya, biar saya tetap tinggal setia. Dalam saya berbakti, dalam saya mencari Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Saudara, jangan terpaku dengan apa yang kau sedang hadapi. Sampai kau tidak sadar, Roh Kudus sedang bicara dengan kita, sampai kita tidak mengabaikannya lagi. Biar Roh Kudus mengingatkan kita kembali. Jangan takut, jangan bimbang. Ayo maju di dalam Tuhan. Ayo setia dalam Tuhan. Andalkan Tuhan. Kita memang harus turut peraturan yang ada. Pakai masker, cuci tangan, tapi jangan sampai hati kita tidak terjaga oleh firman Allah. Takut Tuhan lebih dari segala perkara. Kemuliaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Seluruh jemaat Kalos yang ada pada balik, engkau mendengar firman Allah, biar Roh Kudus bicara kepada kita pribadi dan pribadi. Biar Roh Kudus menegur kita, Roh Kudus mengajar kita, supaya kita tambah hari sadar Tuhan itu tidak pernah biarkan kita. Di mana kita pergi dan berada, Tuhan selalu ada menyertai kita. Puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala sebelum kita dengar lagu lagi sebentar bersama-sama. Tuhan Yesus, setelah kami dengar firman Allah bersama, biar Roh Kudus yang kami sampaikan, peran Roh Kudus sangat penting supaya kami tetap setia, supaya kami tetap taat dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Kadang-kadang menurut kemauan kami sendiri, cara kami sendiri yang menurut kami baik, tapi belum benar di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah Tuhan. Engkau tidak jauh dari kami, Engkau hanya sejauh doa. Bila mana kami banyak kekurangan kelemahan, oh Tuhan, ampunilah Tuhan. Roh Kudus mengajar kami, mengingatkan kami, supaya kami jangan jemaat yang masa bodoh, apatis dengan keadaan hidup sekarang ini, tapi kami harus berjaga sesuai dengan peraturan pemerintah. Amin. Tuhan juga harus tahu peraturan kebenaran firman Allah yang membawa kehidupan keselamatan kekal sampai selama-lamanya. Kalau engkau berkata, hendaklah engkau takut kepada Tuhan, karena manusia hanya bisa membunuh, tapi kalau Tuhan bisa membunuh dan melemparkan setiap kita manusia ke neraka atau ke surga. Sebabnya Roh Kudus berikan kami supaya kami takut kepada Engkau selalu dimanapun kami berada. Biar kami menghargai Tuhan, kami melayani Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang hadir mendengarkan firman Allah. Terima kasih Tuhan. Sebelum saya memberkati saudara, kita dengar lagu lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Biar kami tetap ada di sisi Tuhan, tidak jauh daripada Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Haleluya.
Roh Kudus tolong kami Tuhan. Di sisimu Tuhan. Di sisimu Tuhan, aku selalu dekat dengan Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus mari kita katakan sambil kita mendengar di sisimu Tuhan kemuliaan sedih. Apapun yang terjadi Tuhan, kami tetap ada di sisimu Tuhan. Yesus, kami tidak mau jauh daripada Tuhan. Kami mendekat dengan Tuhan. Kami mau berpaut dengan Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, Roh Kudus bicara kepada kami jemaat yang ada pada saat mendengar firman. Bila mana Engkau datang, kami tetap di dalam terang firman. Roh Kudus mengangkat kami untuk kami beroleh sesuatu keselamatan. Ya Allah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang kami sembah siang dan malam. Kami panggil Engkau setiap saat dalam kondisi apapun. Biar nama-Mu terukir dalam hati kami, karena nama-Mu menghilangkan dosa dan susah. Biar firman Allah terus bekerja, Roh Kudus mengingatkan kami jemaat, supaya jangan kami kendor kerajinan kami untuk mencari Tuhan di saat-saat kami alami seperti ini. Tapi kami tetap semangat mencari Tuhan. Tuhan, ampunilah kelalaian kami, ampunilah cara pikiran kami yang kadang kami tidak sadar. Hidup kami semua yang atur Engkau Tuhan. Terpuji nama-Mu, biarlah Roh Kudus mengajar kami tambah hari mengenal Engkau semakin dekat kepada Tuhan. Berkati rumah tangga jemaat-Mu satu demi satu. Apa yang mereka kerjakan, mereka berkati. Keberuntungan, keberhasilan ada pada mereka asal kata Tuhan. Kami adalah kerajaan Allah kepada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan. Berikan kami kemampuan untuk kami tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap jemaat-Mu yang sudah berbakti, yang sudah melayani, yang sudah mendengar firman Allah, yang sudah bersembahan apapun yang mereka beri dan mereka bawa, dan apapun yang mereka Tuhan taruhkan di kaki Tuhan, apapun yang mereka selalu bawa, tahu Tuhan Engkau selalu perhatikan dan berkati mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, dengan doa kami, negara kami Indonesia, apa yang sedang dihadapi akan cepat berlalu, supaya jemaat akan cepat kembali berbakti lagi bersama-sama di rumah Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dengan doa kami, kita angkat tangan bersama-sama. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandungan-Mu, hasil bumi-Mu, hasil ternak-Mu, anak lembu sapi-Mu, kandungan kambing domba-Mu. Diberkati Engkau waktu keluar, diberkati waktu Engkau masuk. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Saudara, terimalah berkat rahmat Allah Bapa, kecintaan kasih sayang Yesus Kristus menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Haleluya.